Perkenalkan diri Bapak, saya Yasmin Salsabila Hasibuan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Komunikasi dan Informasi. Nah, di sini kami mau mewawancarai Bapak sedikit. Kalau boleh tahu sebelumnya kami boleh kenal dulu Kak dengan Bapak, dan Bapak bergerak di bidang apa di Politeknik Bapak? Baik. Terima kasih Yasmin dan Kak Info ya sudah memberikan kesempatan untuk wawancara ini. Perkenalkan, Bapak Roni Afrizal. Sehari-harinya pekerjaan sebagai dosen di program studi PAG penempatannya, tapi tidak menutup kemungkinan ketika diminta mengajar di prodi lain bisa mengajar juga di prodi lain. Sudah 22 tahun mengabdi di Politeknik. Sekarang sebagai ketua Satgas PPKPT di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan wawancaranya oleh rekan saya, Bapak. Baik. Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Devina Santi dari UKM Info. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Silakan. Yang pertama Pak, kenapa kekerasan seksual itu menjadi isu sulit yang dibicarakan secara terbuka? Baik. Ya, isu kekerasan seksual ini mungkin di budaya kita ya, kekerasan seksual itu dipandang sebagai sebuah aib. Maka ketika terjadi itu secara psikologi sebenarnya si korban ada masa dia itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa bicara, nggak bisa berontak karena kaget seperti itu ya. Dan ketika itu terjadi, ketika akan melaporkan ada beban ya, bebannya nanti nama saya makin jelek, nanti saya dicap sebagai orang seperti ini, orang seperti itu. Dan di perguruan tinggi kita ya, dikarenakan ada relasi ya, relasi itu kedudukan seseorang yang lebih ditinggikan dibanding yang lain, misalnya dari dosen ke mahasiswa, dari atasan kepada bawahan, dari misalnya satpam kepada cleaning service atau satpam kepada mahasiswa. Itu relasi tadi itu membuat ada orang-orang tertentu yang punya power, punya peluang untuk melakukan kekerasan. Nah, termasuk di sini kekerasan seksual. Sehingga ada ketakutan dari si korban ketika dia melaporkan, bagaimana nih kuliah saya nanti saya nggak jadi tamat dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang yang membuat orang-orang tidak mau melapor, atau kasus-kasusnya kemudian banyak di PTS-kan, didiamkan seperti itu. Selanjutnya Pak, apakah jika ada seseorang mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual itu Pak, apakah dia ingin melaporkan, ada prosedurnya terlebih dahulu Pak? Ya, terima kasih Devina. Jadi kita punya SOP ya, SOP sedapat mungkin yang korban ya, karena dia sudah jadi korban, dia juga yang menanggung resiko. Pertama dia harus didampingi ya. Didampingi ini dalam rangka apa? Menguatkan dia supaya ketika proses ini terjadi ada jaminan bahwasanya dia tetap bisa kuliah ya. Dia tetap bisa melanjutkan pencapaian cita-citanya ya. Jadi didampingi, kemudian nanti SOP tersebut nanti bisa dilihat di link kita, dilaporkan ya, ada saksi, dan ketika melaporkan itu sedapat mungkin ada catatan apakah berupa rekaman, apakah berupa barang bukti ya, atau berupa saksi. Nah, itu akan lebih bagus ya. Nah, kalau nanti kaitannya terhadap kekerasan fisik misalnya, kita bisa melakukan visum ya oleh pihak nakes di rumah sakit. Nanti di visum lebamnya, memarnya ya, atau bagian-bagian tubuh mana misalnya yang kena kekerasan fisik. Kalau kekerasan seksual, kalau sampai misalnya terjadi perkosaan, itu juga ada visum dari tenaga medis seperti itu. Dan kalau ranahnya sudah melibatkan banyak orang, yang bersangkutan pun boleh mau melaporkan ke Satgas atau ke pihak kepolisian. Jadi itu dua hal yang menjadi pilihan ya, pilihan bagi korban ke depannya.
Nah, kalau di kampus terjadinya, kita bisa nanti mengarahkan kepada sanksi akademik, ya, pencopotan jabatan sampai ke pemecatan dari kementerian seperti ini.